Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur senantiasa atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya semoga Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon dengan penuh harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan izinnya untuk kita agar mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran akhlak atau adab-adab Islamiyah dari kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz. Kata beliau dalam kitab ini, adab yang ke-18 yaitu tidak meminang pinangan saudaranya. Artinya seorang mukmin, seorang muslim tidak dibenarkan, tidak dibolehkan meminang seorang wanita, seorang akhwat yang sedang dipinang oleh saudaranya. Ketika seorang laki, seorang ikhwan datang kepada seorang wanita meminang, kemudian wanita tersebut telah mengiyakan dan mensetujui atas pinangan laki-laki tersebut, maka tidak ada seorang pun laki-laki lain yang boleh meminang pinangan tersebut sampai
laki-laki yang meminang itu membatalkan, barulah laki-laki dibenarkan, diizinkan, dibolehkan meminang wanita tersebut. Begitu juga semestinya wanita tersebut, kalau dia masih masa pinangan laki-laki, maka dia tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Ini demi menjaga ukhuwah Islamiyah, demi menjaga persaudaraan Islam, persatuan Islam. Karena hal tersebut akan menimbulkan kemarahan, kebencian antara seorang laki-laki dengan laki-laki lain apabila pinangannya dipinang oleh laki-laki lain. Maka dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala menetapkan tidak bolehnya seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya muslim, saudaranya sama muslim yang lainnya, sampai saudaranya itu meninggalkan pinangannya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dalam sabdanya menyampaikan, al-mu'minu akhul mu'min, fala yahillu lil mu'mini an yabta'a ala bai'i akhihi wa la yakhtuba ala khidbati akhihi hatta yadhara. Kata Nabi, seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Al-mu'minu akhul muslim, akhul mu'min. Fala yahillu lil mu'min, maka tidak halal, tidak dibolehkan bagi seorang mukmin yabta'a ala bai'i akhihi, berjual beli di atas jual beli saudaranya, wala yakhtuba ala khidbati akhihi hatta yadhara. Ini syahidnya. Dan kata Nabi SAW, wala yakhtuba ala khidbati akhihi, dan janganlah seorang mukmin meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya. Ini sangat tegas dalam hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan umat ini, tidak membolehkan seorang mukmin meminang, menunang atau meminang pinangan saudaranya hingga laki-laki yang minang pertama itu meninggalkannya. Selama masih dalam pinangan saudaranya, maka dia tidak boleh, maka dia tidak dihalalkan, tidak diizinkan secara hukum syar'i untuk meminang di atas pinangan saudaranya. Sekali lagi, karena ini akan menimbulkan kemarahan, akan menimbulkan kebencian, sehingga akan berakibat putusnya rasa cinta antara seorang mukmin dengan saudaranya mukmin yang lain. Maka Islam sangat menjaga betul, sangat memberikan perhatian dalam hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kebencian, yang menimbulkan permusuhan, yang menimbulkan putusnya rasa cinta antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Adab yang ke-19. Tidak mengadakan transaksi atas jual beli saudaranya. Maksudnya, seorang mukmin yang sedang bertransaksi dengan mukmin yang lain, kemudian ada datang pembeli atau penjual untuk menawarkan atas
jual beli saudaranya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Misal, si A sedang membeli, masih dalam proses menawar barang dagangan si B. Misalkan dengan harga 100.000. Maka tiba-tiba datang si C. Dan dia juga menginginkan barang yang diinginkan oleh si A tadi, yang hendak dibeli oleh saudaranya, seorang mukmin, si A tadi. Dan dia datang kepada si penjual dan dia mengatakan, udah untukku aja ini. Aku berani beli 110.000 misal. Maka dalam syariat Islam, dalam hukum Islam, seorang mukmin tidak dihalalkan melakukan transaksi seperti ini. Tidak boleh. Sampai antara si pembeli pertama yang menawar dengan si penjual membatalkan transaksi mereka atau melanjutkannya. Atau seorang yang sedang ingin menjual, misalkan si petani datang ke pajak membawa hasil pertaniannya, dia misalkan sedang proses transaksi dengan saudara sama muslim yang lainnya dengan harga yang sudah disepakati. Tiba-tiba ada orang lain menawarkan barang yang sama, mungkin dengan harga yang lebih murah. Sedangkan yang pertama tadi, atau si A dan si B tadi misal, belum membatalkan transaksi mereka atau belum melanjutkan transaksi mereka. Maka ini tidak dibenarkan. Dan hal ini berdasarkan hadis yang sudah kita sampaikan di atas tadi, di mana Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu akhul mu'min, fala yahillu lil mu'mini ay yabta'a ala bai'i akhihi, ala bai'i akhihi. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Maka tidak halal, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan bagi seorang mukmin berjual beli di atas jual beli saudaranya. Dan ini dilarang dalam Islam karena ini juga akan menimbulkan kebencian, kemarahan, dan bahkan mengakibatkan pecahnya persaudaraan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Sebab kalau sudah muncul kemarahan, kebencian di hati, kalau sudah muncul ketidaksukaan dengan sesama muslim, maka bagaimana mungkin akan terjalin ukhuwah, persaudaraan di antara mereka di atas rasa cinta antara seorang mukmin dengan mukmin lain. Maka oleh karena itulah Islam, agama kita yang mulia ini, mengharamkan bagi seorang mukmin menjual atau membeli atas jual beli saudaranya sesama mukmin. Karena hal itu akan menimbulkan, akan mengakibatkan, menyebabkan pecahnya ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Apa saja atau sekecil apapun yang bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan kebencian antara seorang mukmin dengan mukmin lain, maka dalam Islam haruslah antara seorang mukmin dengan mukmin lain saling menjaga. Makanya Islam membuat atau menetapkan adab yang sangat mulia ini agar tidak terjadinya perpecahan di antara umat ini. Adab yang ke-20. Jujur
kepada saudaranya dan tidak berdusta kepadanya. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin kita uh, tambahkan untuk adab yang ke-18 dan ke-19. Mungkin ini tadi terlupa. Apa yang kita lihat, yang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini, di mana jangankan mendatangi atau mendekati pinangan atau meminang pinangan saudaranya, bahkan yang sangat mengherankan kita, bahwa ada orang mendekati seorang wanita yang berstatus masih menjadi istri orang lain. Kalau hal masih dalam orang saja sudah tidak dibenarkan dalam Islam, sudah tidak diizinkan oleh syariat Islam, apalagi kalau statusnya sudah menjadi istri orang lain. Yang lebih mengherankan kita lagi di masa ini, di zaman ini, bisa ada persekongkolan antara istri itu dan laki-laki kedua, bahkan melenyapkan suaminya. Ini tentunya sangat-sangat jauh dari adab Islam. Sangat-sangat jauh dari syariat Islam yang mulia ini. Lihat, dalam hal pinangan itu belum sepenuhnya menjadi milik laki-laki. Wanita itu belum menjadi hak miliknya. Sudah tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bagaimana yang sudah miliknya, sudah istrinya? Kenapa masih ada pada hari ini kita dapati berani dan mau mendatangi istri orang lain? Waliyadzubillah. Ini benar-benar sangat jauh dari ajaran syariat Islam. Dan perbuatan seperti ini sangat-sangat tidak diinginkan. Sangat-sangat dibenci dalam syariat Islam. Dan ini tentunya hal yang sangat dicintai dan diinginkan oleh syaitan. Karena di antara perkara yang sangat didambakan, diinginkan oleh iblis la'natullah alaihi, rajanya, moyangnya syaitan, adalah pecahnya di antara suami istri. Maka sekali lagi, apa yang kita dapati pada hari ini sangat-sangat jauh dari tuntunan syariat Islam. Dan ini tentunya sangat tidak dibenarkan, tidak dibolehkan terjadi untuk kedepannya di tengah-tengah umat ini. Begitu juga yang kita lihat adab yang ke-19 dalam transaksi jual beli. Bahkan sekarang ada cara-cara mereka para penjual, ya, untuk menaikkan harga. Ada komplotannya, ada gengnya, ada oknumnya dalam transaksi jual beli di pajak-pajak itu. Kalau kita sedang nawar harga atau mau beli barang nih di pajak, dan kelihatannya kita memang butuh dan sangat menginginkan barang itu, maka bisa saja nanti ada orang pura-pura datang menginginkan barang itu, membujuk si penjual agar jangan menjualnya ke kita. Dan dia mau dengan harga yang lebih tinggi. Maka si penjual itu akan pura-pura ingin membatalkan transaksi dengan kita, kecuali kita mau harganya dinaikkan. Ini terjadi.
Ini terjadi kaum muslimin. Dan ini ada oknumnya, ada gengnya di pajak-pajak besar di Indonesia ini. Dan perkara ini, perbuatan ini tentunya sangat tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Baik yang datang tadi pura-pura pembeli, begitu juga sepenjualnya. Demi atau untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka mereka rela melakukan ini. Ingat, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, jual beli dengan cara yang baik, dengan cara yang adil, termasuk usaha atau pekerjaan yang barokah. Yang semestinya seorang mukmin yang berjual beli tidak hanya mengedepankan, tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata, tapi harus diperhatikan di dalamnya akan keberkahan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan seperti ini sangat-sangat dimurkai, dibenci dalam syariat Islam. Maka oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas mengatakan, "Fala yahillu lil mu'mini ay yabta'a ala bai'i akhihi." Tidak halal, artinya haram bagi seorang mukmin melakukan transaksi jual beli di atas transaksi jual beli saudaranya. Maka dengan cara seperti ini tadi, pura-pura membeli dan pura-pura sangat butuh dengan barang itu, dan dia menawarkan harga yang lebih tinggi dari penjual agar dia mendapatkan yang padahal tujuannya hanya menarik kita, memancing kita karena kita butuh harga itu agar harga itu naik, lebih besar keuntungannya bagi si penjual, padahal mereka itu sudah melakukan tipu daya, sudah kong kali kong di belakang kita. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita sampaikan adab yang ke-20, yaitu jujur kepada saudaranya dan tidak berdusta kepadanya. Syekh Abdul Aziz menjelaskan adab yang ke-20 ini, kata beliau, hendaklah seorang mukmin, hendaklah engkau, hai saudaraku, selalu jujur dan tidak berdusta kepada saudaramu sesama muslim selama-lamanya. Artinya seorang mukmin, semua kita harus memiliki keinginan dan usaha semampu mungkin agar selalu jujur, selalu adil kepada saudara kita dan tidak pernah berdusta kepada mereka abadan, selama-lamanya. Dan ini harus ada pada diri kita, harus kita camkan dan harus kita ikhtiar berusaha agar selalu jujur kepada sama muslim, kepada saudara kita. Dan jangan pernah mendustakan mereka. Dan jangan pernah berbohong kepada mereka. Jangan pernah mengkhianati mereka. Kaum muslimin, ikhwati fillah, sebenarnya kan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Dengan kita mendapatkan kepercayaan dari orang-orang, dari saudara-saudara kita kaum muslimin, ini sudah merupakan modal hidup yang sangat berharga. Kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan orang lain, insya Allah kelapangan dalam hidup ini sudah ada di depan kita. Dengan kata lain, kemanapun kita pergi, ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan kaum muslimin, kepercayaan saudara-saudara kita, maka peluang kehidupan ini, untuk pekerjaan, untuk penghasilan itu modalnya sudah ada di tangan kita. Sebaliknya, ketika kita tidak mendapatkan kepercayaan orang,
Maka akan sulit sebenarnya pada hakikatnya ketika kita tidak jujur, ketika kita berbohong, ketika kita mendustakan saudara, ini merupakan kerugian besar untuk kita. Rugi, bukan keuntungan. Nah, hari ini mungkin bisa kita menipu, tidak jujur kepada saudara kita. Secara materi, secara duniawi. Seperti tadi yang kita di atas. Dia dapat keuntungan dalam jual belinya lebih. Tapi hilangnya barokah dari dia. Nah, ketika orang lain juga tahu akan kejujuran orang seperti ini, maka orang akan berusaha menghindari kita. Bukankah ini suatu kerugian yang sangat besar yang akan menimpa kita? Maka Syekh menjelaskan, sudah sepantasnya, sudah seharusnya seorang mukmin selalu jujur kepada saudaranya dan tidak pernah berdusta kepada mereka selama-lamanya. Baik itu dalam perkataannya. Memang hari ini Masya Allah, ya, umat ini sangat ringan lidah mereka. Sangat mudah mereka mengumbar bohong, mengumbar dusta. Atau bahkan sekarang Masya Allah, ada profesi yang dikerjakan orang pintar dusta, pintar ngebully, pintar ngebohong. Dia berbicara bohong untuk membuat orang ketawa. Ini dalam syariat Islam, perkara seperti ini pun tidak dibenarkan. Berapa banyak orang yang mereka bohongi, apalagi mereka misalkan tampil di televisi, di media. Masya Allah. Berapa banyak orang dengan ucapan kebohongan mereka. Berarti mereka telah berbohong kepada orang banyak. Walaupun tujuan mereka dalam hal bermain-main. Maka kalau kita lihat pada hari ini, Masya Allah, bahkan ada profesi orang yang seperti ini. Bahkan mereka dengan bangga, walaupun mereka seorang yang beriman, walaupun mereka mengaku seorang yang beriman, walaupun mereka mengaku seorang Muslim. Dan perbuatan seperti ini, ketidakjujuran dalam perkataan, tidak dibenarkan dalam Islam. Haram hukumnya. Begitu juga jujur dalam nasihat atau jujur dalam perkara yang lainnya. Semua aspek kita harus menjaga kejujuran di hadapan, di depan saudara-saudara kita kaum muslimin. Sekalipun itu dalam hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, tidak dibolehkan. Seperti yang dilakukan, seperti yang kita sampaikan tadi, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini. Ketidakjujuran dengan cara apapun, baik dalam ucapan atau perbuatan, perkataan, itu merupakan penipuan dan pengkhianatan kepada sesama kaum muslimin. Pengkhianatan dan penipuan kepada saudara kita. Maka Nabi SAW dengan tegas melarang ini. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. La yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu. Kata Nabi SAW, janganlah
seorang mukmin mengkhianati, la yakhunuhu, seorang mukmin tidak boleh mengkhianati saudaranya mukmin yang lain. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh mendustakannya, tidak boleh berdusta kepadanya. Dan juga kata Nabi SAW, wala yakhdhuluhu, dan seorang mukmin tidak boleh mengkhianati atau menelantarkan kehormatan saudaranya muslim yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim lainnya haram. Irduhu wa maluhu wa damuhu. Haram kehormatannya, haram hartanya, dan haram darahnya. Seorang muslim, kehormatannya haram untuk direndahkan, diremehkan, dizalimi. Haram kehormatannya dirampas. Sama halnya haramnya untuk ditumpahkan darahnya. Begitu juga diharamkan untuk berdusta atas mereka. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, wa asyara ila qalbihi. Kata beliau, takwa itu sumbernya di sini. Dan beliau mengisyaratkan ke hati beliau, ke dada beliau. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Kata Nabi SAW, cukuplah seorang itu dikatakan buruk, hina, jika ia merendahkan, meremehkan, menghinakan saudaranya muslim yang lain. Kalau kita lihat pada hari ini, di mana kaum muslimin yang punya kedudukan, yang punya kekayaan, yang punya kelebihan, sangat mudah meremehkan, menghinakan, merendahkan orang lain. Ingat, wahai saudaraku, kemuliaan seorang itu tidak terletak pada jabatannya, tidak terletak pada pangkatnya, tidak terletak kemuliaan seorang mukmin itu, seorang muslim itu pada harta bendanya. Tapi kemuliaan seorang mukmin yang tidak boleh kita remehkan, yang tidak boleh kita rendahkan, yang tidak boleh kita hinakan, yang tidak boleh kita langgar, ada pada ketakwaannya. Seorang mukmin akan mulia, akan tinggi derajatnya di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah, bukan oleh jabatannya. Maka bagaimana seorang mukmin akan menghinakan, akan mengkhianati, akan meremehkan, akan merendahkan, akan menzalimi seorang mukmin saudaranya yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Tapi lihatlah sekali lagi apa yang kita dapati pada hari ini. Masya Allah, kalau dia punya jabatan, semena-mena suka hatinya dengan jabatannya. Iya, dan ini sangat banyak kita dapati, sangat mudah kita dapati.
mencacinya, memakinya dengan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar bagi seorang mukmin. Ini sesama mukmin. Bukan berarti kepada orang lain kita boleh semena-mena, tidak. Tapi sekali lagi perhatikan, wahai saudaraku. Bagaimana Anda, bagaimana kita, engkau akan menghinakan seorang hamba Allah, saudaramu sama muslim, sedangkan dia bisa saja sangat tinggi kedudukannya di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita jaga. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, kullul muslimi 'alal muslimi haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. Seorang muslim diharamkan atasnya kehormatan saudaranya sama muslim yang lain. Diharamkan hartanya, tidak boleh diambil tanpa seizinnya. Dan diharamkan darahnya. Dan Nabi SAW menegaskan dalam hadis ini, cukuplah seorang itu dianggap orang yang buruk dalam pandangan syariat Islam, dalam pandangan Allah dan Rasulnya, jika ia merendahkan, jika ia meremehkan saudaranya sama muslim. Apalagi hanya karena urusan-urusan jabatan, urusan perkara-perkara dunia saja. Dia berani meremehkan, menghinakan saudaranya sama muslim. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, teringat ada hal yang ingin saya tambahkan. Ada anggapan yang menyebar di tengah-tengah umat ini bahwa adab, akhlak atau ilmu agama itu hanya khusus tertentu saja bagi orang-orang, anak-anak pesantren. Sehingga mereka hanya membiarkan, ya udah yang belajar agama mereka saja yang belajar di pesantren, di madrasah-madrasah, yang hadir di majelis-majelis ilmu saja. Udah mereka saja yang ngurus itu. Ini tentunya kekeliruan dan penyakit yang sangat berbahaya yang merebak di tengah-tengah umat ini. Sehingga mereka tidak tahu adab, mereka tidak tahu akhlak, bahkan mereka tidak tahu ibadah. Catat baik-baik, wahai saudaraku, yang wajib tahu tentang Islam ini semua umat Islam. Yang wajib melaksanakan syariat Islam ini semua umat Islam. Kan nggak ada dalam Islam hanya anak pesantren yang wajib sholat 5 waktu. Yang kalau orang STM atau jurusan lain yang tidak jurusan agama, nggak wajib 5 waktu sholatnya. Atau sholatnya misalkan zuhurnya enggak 5 rakaat, enggak 4 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat, enggak ada. Selama dia muslim, selama dia mukmin, semua kewajibannya tidak akan beda. Rukun Islamnya anak pesantren dengan rukun Islamnya anak STM itu sama, saudaraku. Rakaat sholat subuhnya sama. Rakaat sholat maghribnya sama.
Lantas bagaimana kalau orang yang tidak sekolah di sekolah agama, tapi nggak mau belajar agama, tahu akan agamanya, tahu akan adab-adab, akhlak-akhlak agamanya. Ini sekali lagi penyakit yang sangat berbahaya yang merebak hari ini di tengah umat. Sehingga ketika kita ingatkan saudara kita, teman kita, kerabat kita, agar mereka yang tidak mengenyam pendidikan di pesantren, belajar, tidak jarang mereka mengatakan, udah kalian aja lah. Kalian sudah tahu nanti cukuplah. Padahal mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka juga sama kewajibannya. Semua umat ini sama. Wajib untuk mengetahui syariat Islamnya, mengetahui agamanya. Bagaimana dia ibadah kepada Rabbnya, bagaimana dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan dia tidak tahu ibadah-ibadah yang telah diajarkan, yang telah disyariatkan oleh Allah, oleh Rabbnya kepadanya. Kalau dia tidak belajar agama, maka tidak heran karena penyakit ini ada di tengah-tengah di tubuh umat ini pada hari ini. Masih ada saudara kita, kalau kita tanya secara detail bacaan salatnya dari takbiratul ihram sampai salam, masih banyak yang belum lurus. Jamaah ikhwani akhwati pemirsa rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap ibadah yang wajib atau yang sunnah yang dilakukan setiap mukmin, masing-masing mereka akan mempertanggungjawabkan ibadahnya. Tidak ada sangkut pautnya antara seorang dengan orang lain dalam pertanggungjawaban ibadah yang mereka lakukan. Artinya, yang dituntut untuk benar dalam akhlaknya, yang dituntut untuk benar dalam ibadahnya, semua atau setiap muslim. Apakah orang yang tidak sekolah di pesantren boleh ibadahnya tidak benar? Boleh akhlaknya tidak benar? Tidak dibenarkan dalam Islam. Ini enggak ada dalam Islam. Setiap mukmin, setiap muslim diminta akan tentunya ia pertanggungjawabkan masing-masing ibadah amal solehnya. Apakah sudah sesuai? Apakah sudah benar? Sudah cocok dengan apa yang disyariatkan oleh Allah? Gak ada hujah bagi setiap orang mengatakan, oh aku enggak sekolah pesantren ya Allah. Gak ada. Semua apa yang dilakukan setiap hamba, setiap muslim, setiap mukmin dituntut harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat Islam. Akhlaknya kah, muamalahnya kah, transaksi jual belinya kah, ibadahnya kah, akidahnya kah, siasahnya, politiknya kah, semua. Tidak ada yang dibeda-bedakan dalam pandangan syariat Islam. Ini harus dicamkan. Ini harus disampaikan kepada umat ini. Agar jangan ada anggapan bahwa yang wajib belajar itu hanya mereka-mereka yang duduk di sekolah-sekolah agama saja. Makanya lihat Nabi SAW ketika mewajibkan umat ini untuk belajar agamanya, beliau tidak pernah mengikat dengan profesi, situasi, dan kondisi orang. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih,
Kata beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Naam, memang tidak wajib harus semua sekolah di pesantren, tidak. Tapi yang wajib semua, setiap orang, setiap muslim menuntut belajar agamanya. Karena belajar agama itu tidak wajib hanya di pesantren saja, di sekolah-sekolah agama saja. Seperti ini. Di majelis ilmu, mendengarkan ceramah dari media, dari televisi, dari radio, dari YouTube sekarang, Masya Allah. Sudah sangat besar nikmat yang Allah berikan kepada umat ini. Karena semakin luasnya fasilitas yang Allah anugerahkan, fasilitas untuk mencari ilmu agama. Lihatlah bagaimana dulu para ulama kita, para masyayikh, para ulama-ulama besar mutaqaddimin, yang dulu mereka berjalan kaki, menempuh berbulan, berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis saja. Coba kalau sekarang, Masya Allah, dengan kita punya Android saja, itu sangat mudah bagi kita untuk mengetahui hadis. Misalkan kita ragu dengan suatu hadis, apakah hadis ini sahih atau tidak? Sudah sangat dimudahkan pada hari ini. Berbeda dengan para ulama kita dahulu. Namun anugerah yang besar yang Allah berikan, kemudahan untuk mendapatkan ilmu agama, masih disia-siakan oleh umat ini. Ini yang ingin kami ingatkan. Ini yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Hari ini kita sudah sampaikan ada 3 adab ya dalam menjalin atau dalam adab ukhuwah Islamiyah, ukhuwah fillah yang harus dijaga oleh setiap muslim. Yang tadi yang kita sampaikan adab yang ke-18, yaitu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, diharamkan untuk meminang pinangan saudaranya. Kemudian yang ke-19 tadi, tidak mengadakan transaksi di atas transaksi saudaranya yang lain. Kemudian yang ke-20, yang terakhir yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu selalu berlaku jujur, tidak berkhianat, tidak mendustakan saudaranya kaum muslimin yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita dan untuk kita amalkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.